prasasti yang penting yang sebagai pertanda ya nilai-nilai magis, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemudian kemanusiaan pada masa sebelum era kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan ini. Jadi terbaca pangadening bodi jadi Iya, peradaban Majapahit yang berkembang di abad ke-14 Masehi telah berhasil memayungi seluruh Nusantara. Namun di abad ke-13 dan ke-14 Masehi ini sesuatu sejarah yang unik bagi Nusantara. Karena berkembangnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur, termasuk berkembang dan munculnya kerajaan Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Jadi kali ini kita mencoba ya menyelidiki berbagai macam dan mengungkap sejarah peradaban-peradaban yang ada di sekitar Trowulan ibu kota kerajaan Majapahit. Kali ini kita mendapati banyak sekali artefak-artefak penting. Jadi rahayu ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kacang sekaring mayang. Jadi di depan kita itu ada batu lumpang, kemungkinan memiliki fungsi magis dan sakral pada masa lalu ya. Dari batu basal terlihat dari pori-porinya ya. Kemudian ada umpak kecil, balok-balok batu candi. Kemudian lumpang kecil sebagai kemudian perdupaan pada masa lalu. Serta beberapa batu dan arca, kemungkinan baru atau lama kira-kira kurang tahu ya. Ada sosok Semar ya atau yang wenang ya di bawah pohon jati raksasa serta payung sebagai tanda masyarakat untuk menghormati dan memuliakan tinggalan-tinggalan leluhur. Di sini juga ada beberapa makam yang diduga adalah juru kunci untuk melindungi situs-situs bersejarah di lokasi ini ya, yang masyarakat kemudian mengenalnya sebagai Mbah Donopuro. Jadi ada 3 makam mungkin dengan keluarganya atau mungkin juru kunci yang selanjutnya ya. Jadi wahusan ila rohi Mbah Donopuro bisilil Fatihah. Nah, selain itu kemudian di lokasi ini diduga juga ada seperti kemuncak ya yang kemudian juga sudah dicor untuk agar kemudian tidak hilang, termasuk sebuah cungkup permanen di dalamnya. Tentunya ada tinggalan yang sangat bersejarah. Jika kita lihat ya rahayu. Nah, apa ini ya? Nah, di sini. Kemungkinan di sini ada semacam altar ya. Sebuah altar pemujaan ya yang diduga kemudian sejak ada era kerajaan Majapahit, namun siapa sangka di lokasi ini ada prasasti era kerajaan Singosari. Ini sebagai tanda yang sangat penting bahwasanya Trowulan ini sudah menjadi semacam pemukiman kuno yang sudah ramai sejak abad ke-10 Masehi. Di kota Trowulan ini ditemukan prasasti Kamban, ditemukan prasasti Alasantan, ditemukan prasasti Gemekan, dan kemudian prasasti era Empu Sindok yang lainnya ya. Artinya sejak abad ke-10 lokasi Trowulan sudah menjadi situs penting, baik itu pemujaan asrama Kadewa Guruan maupun kemudian pemukiman masyarakat pada umumnya. Termasuk kemudian di sini ya, di lokasi ini kita mengetahui sekali ini sebagai kubur panjang. Ini juga ada tulisan baru, entah apa maksudnya ya, sebuah bandul waktu. Kemungkinan memang sejarah atau waktu ya, menyeruak pada waktu yang masa lampau. Di sini terbaca tanda atau tondo waktu Majapahit ya, Majapahit, tondo waktu Majapahit. Dan di sini siapa sangka ada prasasti era kerajaan Singosari. Nah, di sinilah kemudian prasasti tersebut ya. Nah, di sini Mbah Rahayu. Nah, disinilah kemudian ada sebuah prasasti yang penting yang sebagai pertanda ya nilai-nilai magis, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemudian kemanusiaan pada masa sebelum era kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan ini. Jadi terbaca pangadening bodi jadi Isaka 1203 Saka. Jadi terbaca pangadening bodi Isaka 1203 Saka atau dijadikan Masehi berangkat tahun 1281 Masehi. Jadi masa Kertanegara dari Singosari, sebuah aktivitas untuk pendirian
pohon bodi, atau pada masa kuno itu pernah disamakan sebagai pohon beringin ya. Itu juga disebut pohon bodi, meskipun ada karakteristik yang berbeda pohon bodi yang di India dengan pohon bodi yang ada di Jawa. Memang pernah pohon bodi pernah ditanam di Jawa, namun kemudian pernah juga pohon beringin disematkan namanya menjadi bodi waringin. Itu ada juga di prasasti-prasasti yang ada di Jawa ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali di kota Trowulan ini, era kerajaan Singosari. Kita tahu sendiri jika kita flashback pada masa kerajaan Singosari, ternyata kerajaan Singosari ini pendahulu dari kerajaan Majapahit ya. Jadi raja-raja Singosari, raja-raja Singosari misalnya, yang pertama adalah Rangga Rajasa atau yang dikenal dengan Ken Arok ya, menggantikan kerajaan Kadiri. Jadi para pendeta ini berada di belakang Ken Arok. Kemudian waktu itu terjadi memang sebuah pertempuran ya di Ganter antara orang-orang Tumapel yang didukung oleh para pendeta dengan kerajaan Kadiri pada masa Kertajaya, sehingga Kertajaya kemudian kalah. Maka kemudian Tumapel muncul untuk menggantikan kerajaan Kadiri. Sejak tahun 1222 sampai 1227 Ken Arok menjadi Raja Singosari, kemudian digantikan putranya ya. Putranya ini sebenarnya adalah Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, yaitu Anusapati yang memerintah Singosari antara tahun 1227 sampai 1247 ya. Tahun 1247 ini kemudian ada transisi, yaitu Toh Jaya ini memerintah 1 tahun, yaitu sekitar kemudian 248, sehingga kemudian Toh Jaya ini kemudian digantikan oleh Wisnuwardana ya, yang merupakan ayah dari Kertanegara. Ini memerintah Singosari antara tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Kemudian digantikan putranya yaitu Kertanegara memerintah Singosari sebagai raja terakhir antara tahun 1248 sampai 1292 Masehi. Terjadi kemudian kudeta dari raja bawahan yang tidak lain adalah menantunya sendiri, yaitu Jayakatwang ya, atau tidak lain adalah besannya sendiri Jayakatwang, karena Jayakatwang memiliki putra Ardaraja yang menikah dengan salah satu putri dari Kertanegara. Nah, disinilah kemudian Pangadeking Bodi Isakakala, artinya bojo jadi pohon bodi, kemudian penanaman ya, itu pada tahun 1203 Saka atau tahun 1281 Masehi, ini pada masa Kertanegara di sini. Pada masa Wisnuwardana dan masa Kertanegara, wilayah yang saat ini sebagai Mojokerto dan Jombang, termasuk Pelabuhan Canggu, ini memang ada upaya penting atau pembangunan secara besar-besaran, termasuk Pelabuhan Canggu ini dibangun pada masa Singosari. Jadi Pelabuhan Canggu dan termasuk benteng pertahanan serta pusat perdagangan internasional ini mulai dibangun secara besar-besaran pada masa kerajaan Singosari, yang nantinya akan kemudian diwariskan kepada Majapahit. Jadi kisah yang sangat luar biasa sekali, bahwasanya di lokasi yang cukup sederhana ini dengan atap garvalung ya, yang sudah dijaga dan oleh juru pelihara dan juru kunci, dan ternyata di sini ada semacam prasasti yang sangat penting, yaitu prasasti era kerajaan Singosari, yang kemudian Pangadeking Bodi ini bisa saja kemudian memiliki simbol keagamaan karena Pangeran Siddhartha Gautama itu menerima wahyu atau pencerahan di bawah pohon Bodi pada malam pertapaannya. Bahkan sebelum malam penerimaan wahyu itu, kemudian setan marah itu kemudian mau menggoda Pangeran Siddhartha, mengerahkan segala pasukannya untuk menggoda Pangeran Siddhartha, tapi tidak mampu. Sehingga kemudian setan marah pun datang sendiri menghadap Pangeran Siddhartha dan mengatakan, "Mengapa kamu di sini duduk termenung di sini? Kembali saja ke istanamu untuk bersenang-senang. Kemudian apa yang menjadi alasan engkau untuk menerima pencerahan?" Maka kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, "Aku telah mengabdikan seluruh hidupku untuk masyarakat, mengamalkan seluruh hartaku, serta melakukan segala kebajikan selama hidupku. Apa yang menjadi saksi untuk hal itu?" Maka Pangeran Siddhartha menunjuk bumi sehingga terjadi lindu sebanyak 7 kali. Dewi Bumi menampakkan diri dan mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Pangeran Siddhartha, sehingga kemudian Pangeran Siddhartha ini mendapatkan pencerahan ya pada malam itu. Setan marah pun merat, sehingga kemudian simbol Pangadeking pohon Bodi ini juga bisa memiliki simbol-simbol agama Buddha pada masa Singosari di Trowulan ini, karena memang ternyata
lokasi penemuan prasasti kubur panjang ini tidak jauh dari Lemah Citra ya, yang merupakan kemudian atau Lemah Surat yang merupakan asrama Kadewaguruan atau Empu Barada, yang juga ternyata Empu Barada itu mewarisi menurut prasasti Gemukan Lemah Citra atau Lemah Surat itu sudah ada pada masa Empu Sindok, sehingga kemungkinan termasuk Candi Brahu itu juga didirikan pada masa Empu Sindok sebagai pusat keagamaan agama Buddha, sehingga pada masa lalunya yang bernama Siti Hinggil saat ini, kemudian Candi Brahu, Candi Gentong gitu ya, itu kemudian satu kesatuan, yaitu candi, pemujaan, asrama, kemudian asrama Buddha, para biku dan bikuni ya, termasuk kemudian seorang pendeta utama agama Buddha. Bahkan pada masa Singosari pula di Lemah Citra atau pekuburan Wurare ini dibuatlah atau ditasbihkan arca Amoghasidi yang dikenal arca Joko Dolok yang pada masa kolonial Belanda dipindahkan ke Taman Apsari Surabaya. Semoga bermanfaat.